Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita dipertemukan kembali dalam program kami Kajian Maki Peduli Indonesia dalam materi ilmu nahwi, dan insya Allah pada pertemuan yang ke-10 Al-Halaqatul Ashirah kita akan melanjutkan bahasan kita seputar ilmu nahwi, dan insya Allah yang akan menjadi materi pembahasan pada video kali ini adalah al-maqsuru wal manqus, yaitu al-maqsur dan manqus. Jadi kedua macam ini, yaitu macam maqsur dan manqus, masih merupakan kategori isim atau kata benda. Baik, ikhwati fillah, rahimani wa rahmakumullah, kita mulai mempelajari apa itu al-maqsur dan al-manqus. Dimulai dengan al-maqsur. Secara istilah, yang dimaksud dengan al-maqsur itu adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Artinya, setiap isim mu'rab yang diakhiri alif lazimah. Jadi, yang dimaksud dengan maqsur itu adalah setiap isim mu'rab yang diakhiri atau huruf yang menjadi penutup atau huruf yang menjadi akhir kata tersebut adalah alif lazimah. Dan di sini dikatakan kullus min mu'rabin. Ikhwafillah, isim itu jika dilihat dari mu'rab dan mabninya ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah akhirnya. Artinya, kan secara i'rab, isim itu ada tiga i'rabnya: rofa, mansub, nasab, dan jar. Jadi ketiga keadaan ini pasti ada, atau salah satu dari ketiga keadaan ini pasti ada di akhir kata benda atau di akhir isim. Dan al-maqsur pun itu adalah isim mu'rab, artinya isim yang menerima perubahan, satu waktu bisa marfu, satu waktu bisa mansub, satu waktu bisa majrur. Namun yang menjadi ciri khusus maqsur itu adalah akhir huruf yang ada pada kata tersebut adalah alif lazimah. Contoh al-amthilah, contoh-contoh Mustafa. Misalkan kata Mustafa, ikhwafillah bisa lihat bahwa kata Mustafa akhirnya adalah alif lazimah, yaitu alif yang secara bentuk mirip dengan ya, tapi tidak ada titiknya. Ya, secara bentuk mirip dengan ya, tapi tidak ada titik. Ini disebut dengan alif lazimah. Mustafa artinya Mustafa, nama seseorang. Kemudian al-mustashfa artinya adalah rumah sakit. Lalu contoh selanjutnya al-huda artinya petunjuk. Berikutnya Isa artinya Isa, nama seseorang. Kemudian at-tuqa artinya ketakwaan. Terakhir Musa artinya Musa. Ikhwafillah, bisa dilihat ke setiap isim yang 6 ini akhirnya adalah alif lazimah. Akhirnya adalah alif lazimah. Dimulai dari Mustafa, al-mustashfa, al-huda, Isa, at-tuqa, dan Musa. Ke setiap isim ini akhirnya adalah alif lazimah.
Nah, maka ketika ikhwati fillah menemukan kata yang diakhiri dengan alif lazimah, maka bisa kita sebutkan atau identifikasi bahwa kata tersebut tergolong kepada al-maqsur. Berikutnya, al-amthilatu fil jumlah. Mari kita coba lihat bagaimana isim-isim maqsur itu masuk ke dalam suatu kalimat sempurna. Contoh misalkan ra'aitu Mustafa. Ra'aitu Mustafa. Al-Mustafa ini adalah isim maqsur. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif lazimah. Artinya, aku melihat Mustafa. Berikutnya, al-mustashfa ba'idun anil baiti. Al-mustashfa tergolong kepada al-maqsur. Kenapa? Karena akhirnya itu adalah alif lazimah. Artinya rumah sakit itu jauh dari rumah. Terakhir, inna tuqa nasirun. Inna tuqa nasirun. At-tuqa ini adalah tergolong al-maqsur karena merupakan isim mu'rab berubah dan akhirnya adalah alif lazimah. Artinya sesungguhnya ketakwaan adalah penolong. Slide berikutnya, kita akan mempelajari al-manqus sesuai dengan materi yang akan dibahas pada video kali ini. Al-manqus adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Ana ulang, kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Artinya, setiap isim mu'rab yang diakhiri ya lazimah dan huruf yang datang sebelumnya berharokat kasroh. Ana ulang, jadi al-manqus itu adalah isim mu'rab, artinya isim yang berubah dari rofa ke nasab ataupun ke jar. Ketiga perubahan ini. Jadi isim yang menerima perubahan dan akhir kata atau akhir huruf yang ada pada kata tersebut adalah ya'un lazimah. Ya lazimah maksuratun ma qablaha, dan huruf yang datang sebelum ya lazimah tersebut itu berharokat kasroh. Jadi, ana ulang bahwa al-manqus adalah isim yang mu'rab, isim yang menerima perubahan, dan huruf yang terletak di akhir isim tersebut adalah lazimah, dan huruf yang datang persis sebelum sebelum ya'un lazimah itu berharokat kasroh. Nah, maka kata yang seperti demikian itu dikategorikan sebagai al-manqus. Misalkan, coba kita lihat al-amthilatu, contoh-contoh al-hadi. Ikhwafillah, bisa kita lihat bahwa al-hadi adalah kata atau isim atau benda yang diakhiri oleh ya lazimah. Ini ya lazimah, dan huruf dal yang datang sebelum ya lazimah ini berharokat kasroh. Jadi diakhiri dengan ya lazimah dan huruf yang datang sebelumnya itu berharokat kasroh. Nah, di sini dal adalah huruf yang persis datang setelah sebelum ya'un lazimah dan berharokat kasroh. Maka bisa kita simpulkan bahwa al-hadi termasuk kepada al-manqus. Artinya pemberi petunjuk. Al-hadi itu artinya pemberi petunjuk. Asy-Syafi pun demikian. Akhirnya adalah ya'un lazimatun dan huruf yang datang sebelumnya, persis sebelumnya itu berharokat kasroh, dan di sini adalah huruf fa, asy-Syafi, artinya yang menyembuhkan. Az-Zani pun sama, diakhiri oleh ya'un lazimah dan huruf yang datang persis sebelumnya adalah nun dan pun berharokat kasroh. Artinya pezina. Al-Qadi begitu pun sama, artinya hakim,
Al-muttaqi sama, yaitu artinya orang yang bertakwa, dan al-ali itu artinya yang tinggi. Nah, ikhwafillah, ini adalah contoh-contoh dari al-manqus. Jadi ke setiap kata yang 6 ini diakhiri oleh yaun lazimatun, dan huruf yang datang persis sebelumnya itu berharokat kasrah. Berikutnya al-amthilatu fil jumlah, contoh-contoh pada kalimat sempurna. Misalkan qara'al qadi as-sahifata. Nah, qara'al qadi as-sahifata. Al-qadi adalah satu di antara contoh-contoh al-manqus karena diakhiri oleh yaun lazimah dan huruf yang datang persis sebelumnya adalah berharokat kasroh. Huruf dhad harokatnya kasroh. Artinya qara'al qadi as-sahifata, seorang hakim telah membaca Quran. Innal muttaqiyya yadkhulul jannah. Innal muttaqiyya yadkhulul jannah. Sesungguhnya artinya adalah sesungguhnya orang bertakwa akan masuk surga. Bisa kita lihat al-muttaqi adalah satu di antara contoh al-manqus karena akhirnya adalah yaun lazimah dan huruf yang datang persis sebelumnya itu berharokat kasrah. Begitupun az-zani la yankihu illa zaniyatan. Az-zani adalah manqus, akhirnya yaun lazimah dan huruf yang persis datang sebelumnya adalah kasrah. Artinya pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan. Nah, ikhwatu fillah, mungkin demikian yang dapat Anda sampaikan. Namun sebelum ditutup, Anda coba simpulkan. Jadi ada dua macam isim pada pertemuan kali ini, yaitu maksur, yaitu isim mu'rab, isim yang dapat berubah, yang diakhiri dengan alif lazimah. Kemudian al-manqus, isim yang dapat berubah atau isim mu'rab, yang diakhiri dengan yaun lazimatun, dan huruf yang datang persis sebelum ya lazimah tersebut itu berharokat kasrah. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang Anda sampaikan itu menjadi manfaat bagi kita bersama di dunia dan di akhirat. Tutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.